Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryana Amelia dengan STM 2014-15-1047. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mata kuliah ekowisata dengan judul Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Krisik Kulon Progo. Di sini saya akan bahas tentang pendahuluan. Pariwisata saat ini telah dianggap sebagai salah satu industri penting untuk menghasilkan keuntungan ekonomi di sejumlah negara. Sehingga banyak negara yang terus berusaha menggerakkan dan meningkatkan sektor pariwisatanya. Selain peluang sebagai sumber devisa, industri pariwisata juga memiliki berbagai elemen yang dapat mendorong terjadinya perubahan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat di negara berkembang. Proses ini dapat terjadi karena industri pariwisata itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan berbagai multiplier effect. Jadi ketika kita mengubah suatu desa menjadi desa wisata, otomatis lingkungan tersebut akan berkembang dan berubah menjadi sebuah lingkungan kerja atau industri pariwisataan yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dan mengubah cara hidup masyarakat. Selanjutnya, di industri pariwisata itu kita mengenal yang namanya strategi perencanaan. Jadi untuk membangun atau mengembangkan kepariwisataan itu kita punya tiga strategi yang dijadikan sebagai acuan dasar untuk perencanaan pembangunan kepariwisataan. Nah, strategi yang pertama itu adalah growth oriented model. Itu adalah strategi pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan pada pertumbuhan. Lalu yang kedua ada community based tourism development, yaitu strategi perencanaan pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada sustainable tourism development, yaitu strategi perencanaan pembangunan yang bertumpu pada keberlanjutan pembangunan. Lalu selanjutnya kita akan bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ini, pengembangan pariwisata berbasis komunitas memerlukan pendekatan partisipasi seperti partisipasi dalam pelayanan masyarakat. Lalu ada juga kerjasama untuk meningkatkan dan keamanan di lokasi ekowisata itu. Terus juga kita harus berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat, kerjasama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, promosi pelayanan wisata, dan sebagainya. Selain itu, yang nggak kalah penting juga, kita harus melakukan koordinasi jaringan. Koordinasi jaringan ini dibentuk oleh pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Ini tuh untuk menjamin kualitas dari manajemen pariwisata lokal tersebut. Dan kita akan tentang desa wisata Pantai Krisik. Desa wisata Pantai Krisik yang berada di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, merupakan sebuah desa yang berada di kawasan pantai dengan karakter yang unik karena dia berbatasan langsung dengan Sungai Progo, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Yogyakarta. Kawasan Pantai Krisik memiliki sejumlah potensi wisata seperti kawasan pantai, kawasan laguna yang menjadi tempat konservasi tanaman mangrove dan cemara udang, terus ada sungai, terus habitat penyu dan juga agrowisata. Selanjutnya ada metodologi dalam penelitian kali ini. Pertama ada bahan atau materi penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian berupa desa wisata Pantai Krisik Banaran dengan sampel penelitian adalah masyarakat lokal di desa wisata dan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data di lapangan adalah kamera. Kamera ini digunakan untuk memotret data produk wisata yang ditawarkan serta kondisi lingkungan di sekitar desa wisata. Terus metode penelitian yang digunakan itu menggunakan metode deskriptif. Prosedur yang dipakai untuk mengambil data di lapangan itu berupa studi pusaka, wawancara, dan observasi langsung. Ini ada hasil pembahasan.
Jadi sebelum menjadi desa wisata, desa Banaran ini merupakan desa yang memiliki sektor pertanian unggulan. Karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di desa Banaran ini adalah petani. Nah, dengan adanya pengembangan pariwisata di kawasan ini, masyarakat yang tadinya hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, kemudian memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di bidang pariwisata. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa potensi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan di desa Banaran ini, seperti pertanian atau perkebunan organik berupa agrowisata, lalu juga ada susur sungai di Sungai Sen, ada juga camping ground di timur desa wisata, terus juga di sini ada beberapa event lokal seperti lomba ngelarak jarak dan juga ekorak. Serta ada juga kegiatan pelepasan tukik atau anak penyu. Sekarang kita masuk ke arah pengembangan agrowisata. Agrowisata ini merupakan bentuk pariwisata yang memanfaatkan usaha agro atau pertanian sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata ini komoditasnya itu ada tumbuhan-tumbuhan atau tanaman liar, juga yang dibudidayakan atau komoditas pasca panennya khas, atraksi budaya pertanian setempat, serta pemandangan alam berlatar belakang pertanian. Nah, di sini di desa agrowisata ini mempunyai keunikan. Meskipun tanahnya jenis tanahnya itu tanah berpasir, tapi komoditas sayuran dan buah yang ditanam ini bisa tumbuh secara subur dan sangat produktif. Terus kita akan bahas tentang arahan pengembangan lahan di perdagangan pesisir. Yang pertama ada keunikan di situ, karakteristik lahan yang berpasir tadi. Lalu yang kedua, pengelolaan lahan sebagian menggunakan sistem organik. Fasilitasnya adalah lahan perkebunan, bibit tanaman, peralatan bercocok tanam, pengenalan metode bercocok tanam di kawasan pesisir, serta live-in itu merupakan aktivitas yang bisa dikembangkan. Lalu untuk arahan pengembangannya, kita harus tetap memperhatikan lingkungan. Lalu kita juga harus membangun greenhouse untuk pembibitan, terus juga tanaman hidroponik, terus juga kita harus memanfaatkan hasil perkebunan untuk souvenir wisata. Selanjutnya, pengembangan susur sungai dan kebun buah. Sungai Sen ini merupakan sungai buatan yang dibangun pada masa penjajahan Jepang dan digunakan sebagai irigasi lahan pertanian. Nah, saat ini, pihak desa telah bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti CSR Hotel Sheraton dan PT Telkom Universitas Gajah Mada, khususnya Fakultas Kehutanan, serta komunitas konservasi lokal untuk pengadaan bibit tanaman mangrove. Selain itu, di kawasan susur sungai ini juga ada potensi untuk mengembangkan atraksi susur sungai. Arah pengembangan susur sungai di Sungai Sen itu mempunyai keunikan. Yang pertama, Sungai Sen ini mempunyai arah jelajah yang unik. Terus karakteristik Sungai Sen ini kan dia unik, jadi dia bisa menjadi ikon wisata desa Banaran. Lalu fasilitasnya, siapkan perahu, bibit pohon, ada juga rest area, serta spot fotografi. Aktivitas yang mungkin dikembangkan itu, yang pertama pastinya perjalanan menyusuri Sungai Sen, lalu penanaman pohon di sekitar Sungai Sen, memetik buah, juga paket outbound. Arah pengembangannya, penataan lingkungan untuk area atraksi wisata, penyediaan tempat parkir, pembangunan gazebo, penyediaan tempat sampah yang lebih diperbanyak, serta aksesibilitas yang ditingkatkan lagi. Terus selanjutnya ada camping ground. Camping ground ini ada di sebelah timur desa Banaran. Jadi di desa Banaran itu kan ada pantai Krisik. Nah, pantai Krisiknya ini memang agak kotor karena kita dapat sampah kiriman dari Sungai Progo, tapi
ada lahan yang belum terkena dampak sampah, yaitu lahan camping ground ini. Nah, di camping ground ini punya keunikan. Camping ground ini ada di pesisir pantai serta dekat dengan laut. Jadi cocok banget untuk spot fotografi. Untuk fasilitasnya ada lahan untuk camping ground, penyewaan peralatan camping, taman bermain, spot, dan terakhir spot fotografi. Aktivitas yang mungkin dikembangkan di sana ada outbound, camping, wisata keluarga, fotografi serta penanaman cemara udang. Untuk pengembangannya kita harus menata dan membersihkan kawasan area camping, terus nambah fasilitas lagi kayak taman bermain, nambah spot foto, nambah toilet serta tempat sampah. Selanjutnya kita akan tentang event yang ada di desa wisata ini. Jadi di desa wisata ini ada pusat penangkaran dan konservasi penyu. Karena itu kita mengembangkan 2 event yang menjadi daya tarik khas atau ikon dari desa wisata ini. Yang pertama itu ada event pelepasan tukik. Pelepasan tukik ini mempunyai keunikan karena di desa wisata pantai tukik ini merupakan habitat utama dari tukik atau anak penyu. Terus juga untuk fasilitasnya kita ada tempat penangkaran penyu, tempat untuk event pelepasan tukik, terus juga ada penangkaran dari hasil tukik itu sendiri. Aktivitas yang mungkin dikembangkan tuh ya pelepasan tukik itu sendiri di Pantai Trisik. Juga untuk pengembangannya kita harus mengembangkan lagi untuk turismenya, juga akan dikembangkan sebagai event rutin untuk atraksi wisata. Selanjutnya ada yang namanya lomba ngelarak-belarak. Permainan ngelarak-belarak ini atau biasa disebut ngelabrak merupakan permainan tradisional khas dari Kulon Progo yang memadupadankan unsur rekreasi, edukasi, dan olahraga. Di permainan ini, kita menggunakan bumbung nira yang dijadikan sebagai target permainan yang diperebutkan oleh para pemain. Keunikan dari event lomba ngelarak-belarak ini adalah karena ini merupakan permainan tradisional yang udah jarang diketahui oleh masyarakat. Lalu, untuk fasilitasnya kita ada lapangan sebagai tempat untuk penyelenggaraan event, lalu juga materi event lomba belarak ini yang cukup banyak, juga ada sarana pendukung kegiatan. Aktivitas yang dikembangkan ya lomba ngelarak-belarak itu sendiri sebagai event rutin dan khas dari desa wisata Balarang ini. Arah pengembangannya selanjutnya lomba ngelarak-belarak ini akan dijadikan sebagai salah satu brand dari kawasan wisata Pantai Trisik. Terus juga kita akan menambah penyelenggaraan kegiatan lomba ngelarak-belarak. Kita juga akan memperkenalkan permainan ngelarak-belarak sebagai atraksi wisata desa Banaran yang ditawarkan kepada wisatawan. Selanjutnya, menurut Bennett et al. Tahun 2010, pariwisata bisa menjadi solusi pemecahan masalah bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata. Dan pengembangan wisata bisa dikatakan berhasil jika dia dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara signifikan. Pariwisata dianggap memiliki kekuatan yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ketika suatu kawasan ditetapkan menjadi desa wisata, hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan pengalaman hidup dan kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Karena aktivitas mereka kemudian terkait dengan atraksi dan usaha pemenuhan kebutuhan wisata bagi wisatawan. Ini ada aspek sosial ekonomi dari pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Trisik. Yang pertama ada membuka lapangan kerja baru. Jelas karena dibukanya kawasan wisata pantai itu artinya masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan baru terkait dengan kegiatan kepariwisataan. Contohnya pengelola atraksi, guide lokal, pengelola homestay, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha baru. Dan itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus yang ketiga, pelestarian budaya dan kesenian tradisional.
Dengan adanya pengembangan pariwisata, maka sejumlah kesenian dan budaya tradisional akan sering digelar dan dilestarikan sehingga generasi muda dapat lebih mengetahui dan mengenal budaya dan kesenian tradisional tersebut. Nah, yang terakhir, membantu pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pariwisata. Jadi pembangunan pariwisata yang baik itu adalah pembangunan yang didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Jadi dengan adanya desa wisata ini, otomatis pemerintah akan memberikan sedikit perhatiannya kepada desa wisata ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa wisata tersebut. Terakhir kita ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Pantai Terisik Banaran memiliki banyak potensi wisata khususnya agrowisata yang menjadi daya tarik utama dari desa wisata ini. Terus ada juga daya tarik pendukungnya yaitu camping ground, sur sungai, serta event melarak-barak dan pelepasan tukik tadi. Nah, aspek sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan mampu berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat maupun untuk pengembangan kawasan pesisir pantai. Namun, memang ke depannya itu kita masih perlu upaya dari masyarakat lokal dan juga pengelola untuk penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan lokal yang lebih kuat. PowerPoint ini berasal dari jurnal yang berjudul Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Terisik Kulon Progo yang ditulis oleh Pramuslita A dan Sarinastiti tahun 2008, diterbitkan di Jurnal Pariwisata Terapan volume 2 halaman 14 sampai 25. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.